Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Hawa. Siapa yang tidak mengenal Hawa? Dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, kita dapat melihat Allah menciptakan seluruh semesta. Dari bumi yang kosong, tidak berbentuk, gelap, Allah berkarya selama 6 hari dan beristirahat di hari yang ketujuh. Di hari ke-6, Ia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, di mana keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah melihat seluruh yang Ia ciptakan sungguh amat baik adanya. Itu berarti Ia melihat keduanya sebagai ciptaan yang sama baiknya. Yang satu tidak lebih rendah dari yang lain. Keduanya diberkati Allah. Karena sama-sama diberkati, maka keduanya berhak untuk memakai dan mempertanggungjawabkan berkat Allah itu secara optimal demi kebaikan seluruh umat manusia dan ciptaan seperti yang dikehendakinya. Hawa adalah perempuan pertama yang dikisahkan diciptakan oleh Allah. Perempuan ini diciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Sebagai penolong yang sepadan, berarti ia diberi tugas oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang sama pentingnya dengan Adam, yaitu mengelola dan menata layani seluruh ciptaan di bumi ini. Tentu saja tugas tersebut bukan tugas yang ringan. Sayangnya, kata penolong di sini umum dipahami sebagai orang yang sekedar membantu. Ini berarti ia hanya berperan membantu para lelaki belaka tanpa memiliki panggilan dan tujuan hidup secara mandiri. Tak heran, pemahaman ini terus terpelihara seiring dengan bertahannya konsep patriarki yang kerap kali menempatkan perempuan tak lebih tinggi dari laki-laki. Perhatikan saja buku pelajaran anak SD sejak dahulu, dan mungkin masih ada saat ini, ketika ilustrasi yang dipakai adalah ayah pergi bekerja, ibu pergi ke pasar, seolah-olah yang memiliki kodrat dan derajat untuk pergi bekerja hanyalah kaum laki-laki, sementara kaum perempuan berperan di rumah saja. Belum lagi diperkuat dengan anggapan bahwa ibu rumah tangga derajat sosialnya tidak sebaik mereka yang bekerja di kantor. Anggapan-anggapan seperti ini sudah seharusnya ditinggalkan. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan dalam hidupnya. Itu mengapa penting untuk kita memperhatikan kata sepadan. Sepadan berarti sama kuat, sama tinggi, sama rendah. Penolong yang sepadan tidak mengindikasikan bahwa perempuan perannya lebih rendah dan hanya menolong saja, tetapi ia adalah penolong yang sepadan dengan laki-laki. Begitupun sebaliknya, kita bisa menghayati laki-laki sebagai penolong yang sepadan bagi pasangannya, istrinya. Disinilah kaum perempuan diajak untuk melihat peranannya yang tidak lain dan tidak bukan sebagai teman, pendamping atau mitra laki-laki. Kesadaran ini menuntut perempuan untuk lebih bertanggung jawab atas panggilan Tuhan terhadap dirinya. Perempuan ditantang untuk berperan secara positif, sehingga kehadirannya benar-benar berfungsi demi kebaikan semua pihak. Diskusikan. 1. Bagaimana pandangan saudara terhadap perempuan yang saat ini tertekan dan terkekang oleh budaya patriarki yang membuat mereka dianggap lebih rendah dari laki-laki? 2. Kita tahu bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah panggilan dan tanggung jawab yang besar. Namun, masih ada orang yang memandang sebelah mata peran dan tanggung jawab besar itu. Menurut saudara, apa yang membuat banyak orang berpikir bahwa menjadi ibu rumah tangga tidak lebih baik dari mereka yang bekerja? Doakan. 1. Berdoa bagi perempuan di luar sana yang tertekan dan tak bisa mengekspresikan dirinya secara utuh karena berada dalam konstruksi sosial
yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki. 2. Berdoa untuk para perempuan hebat di luar sana yang berjuang untuk kepentingan orang banyak. 3. Berdoa untuk kesehatan keluarga anggota PPW.